Coba bayangkan sesuatu yang benar-benar gila dari perspektif ilmiah. Di bawah lapisan es Greenland yang tebal mencapai 3 kilometer, para ilmuwan baru-baru ini menemukan sebuah danau yang sudah tertanam selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Danau ini tidak hanya ada begitu saja, tapi ternyata di dalamnya terdapat kehidupan. Ya, kehidupan dalam kegelapan total, dalam suhu yang ekstrim, dan tanpa akses ke matahari. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa artinya penemuan ini bagi kita semua? Jawabannya akan mengubah cara kita memahami planet ini. Greenland bukanlah tempat yang dipilih secara acak oleh para peneliti. Pulau ini adalah pulau terbesar di dunia dan sebagian besar wilayahnya tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Lapisan es inilah yang menjadi arsip hidup sejarah iklim bumi selama jutaan tahun. Di dalam es, terperangkap gelembung udara dari zaman kuno, partikel debu, dan berbagai jejak kimia yang menceritakan bagaimana kondisi bumi pada masa lalu. Itulah mengapa ilmuwan perubahan iklim dari universitas-universitas besar di seluruh dunia sangat tertarik meneliti Greenland. Mereka ingin memahami bagaimana iklim berubah, dan pola-pola perubahan apa yang bisa membantu kita memprediksi masa depan. Nah, inilah di mana ceritanya mulai menarik. Sekitar tahun 2020, menggunakan teknologi pemetaan satelit beresolusi tinggi yang sangat canggih, para ilmuwan berhasil mendeteksi adanya sesuatu yang tidak biasa di bawah permukaan es Greenland. Mereka menemukan rongga es yang sangat besar. Seberapa besar? Gua ini memiliki panjang lebih dari 10 km dan lebar mencapai 1 km. Untuk membantu kamu membayangkan skala ini, gua es ini setara dengan ukuran sebuah kota kecil yang seluruhnya terbenam dalam es. Ketika para peneliti menghitung volume ruang kosong ini, mereka sampai pada kesimpulan bahwa gua ini bisa menampung jutaan meter kubik air. Jutaan. Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, tapi jutaan meter kubik. Bayangkan saja besarnya. Tapi tunggu, gua es itu sendiri saja sudah luar biasa. Yang membuatnya benar-benar istimewa adalah apa yang ada di dalam gua tersebut. Di dasar gua, para peneliti menemukan genangan air yang luas. Air ini bukan es lagi, tapi air cair yang sebenarnya, dengan kedalaman mencapai puluhan meter. Dari mana asal air ini? Ada dua sumbernya. Pertama, ada panas geotermal, yaitu panas yang berasal dari dalam bumi, yang mencairkan es dari bawah. Kedua, air lelehan dari permukaan es yang mengalir ke bawah melalui celah-celah dan retak-retak di dalam lapisan es, lalu terkumpul di dalam gua ini. Kira-kira berapa banyak air yang kita bicarakan di sini? Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka, sistem drainase internal es ini kemungkinan menampung volume air yang mencapai miliar ton per tahunnya. Miliar ton. Angka yang sangat besar. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang benar-benar penting untuk dipahami. Keberadaan gua es besar dan danau air tawar ini menunjukkan bahwa proses pencairan es Greenland jauh lebih kompleks dari apa yang sebelumnya dipikirkan oleh para ilmuwan. Selama ini, banyak orang berpikir bahwa es di Greenland mencair hanya dari permukaan karena panas dari atmosfer. Tapi ternyata ada juga pencairan dari dalam. Air yang mengalir di dalam sistem gua-gua bawah es ini bisa mempercepat pergerakan gletser menuju laut. Bayangkan jika gletser bergerak lebih cepat, maka es akan sampai ke laut lebih banyak dan lebih cepat, yang pada akhirnya menyumbang pada kenaikan permukaan air laut global. Ini bukan sekadar detail teknis. Ini memiliki konsekuensi nyata bagi jutaan orang yang tinggal di tepi pantai. Tapi tunggu dulu, ada satu hal lagi yang membuat penemuan ini menjadi benar-benar spektakuler, sesuatu yang melebihi ekspektasi para peneliti itu sendiri. Ketika mereka mengambil sampel air dari danau tersembunyi ini, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam air itu, ada kehidupan. Ada bakteri. Ada organisme sederhana lainnya. Pikirkan tentang hal ini untuk sejenak. Danau ini telah terisolasi dari dunia luar selama puluhan ribu tahun. Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Temperaturnya di bawah titik beku sebagian besar waktu. Tidak ada akses langsung ke fotosintesis, yang biasanya menjadi sumber energi utama bagi sebagian besar kehidupan di planet ini. Namun, ternyata kehidupan masih bisa berkembang di sini. Bagaimana caranya? Para ilmuwan percaya bahwa kehidupan mikroba ini mendapatkan energi dari reaksi kimia yang terjadi di sekitar batu dan mineral, bukan dari cahaya matahari. Penemuan ini membuka perspektif baru yang sangat penting untuk kita pertimbangkan. Jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi se-ekstrem ini di bumi kita sendiri, lantas apa yang bisa kita katakan tentang kemungkinan kehidupan di planet-planet lain? Misalnya, di bulan Eropa yang mengelilingi Jupiter, ada dugaan bahwa di bawah lapisan es, terdapat lautan air. Jika kehidupan bisa ada di bawah es Greenland, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada kehidupan di bawah es bulan Eropa? Ini bukan lagi hanya tentang memahami sejarah iklim bumi. Ini tentang memahami seberapa tangguh kehidupan itu. Berapa banyak kondisi ekstrim yang bisa ditoleransi oleh makhluk hidup. Ini mengubah cara kita berpikir tentang batasan-batasan kehidupan di alam semesta.
Jadi apa yang bisa kita ambil dari seluruh cerita ini? Hal pertama adalah bahwa planet kita masih penuh dengan misteri yang belum terjamah. Meskipun kita sudah punya satelit, teknologi radar, dan ribuan peneliti berdedikasi, kita masih menemukan hal-hal baru yang mengubah pemahaman kita secara fundamental. Gua es raksasa dengan danau tersembunyi ini adalah contoh sempurna dari itu. Hal kedua adalah bahwa seiring dengan terus berkembangnya perubahan iklim global, lapisan es di kutub akan terus berubah. Mungkin akan lebih banyak misteri baru yang terungkap. Mungkin akan ada danau-danau lain yang ditemukan. Penelitian lebih lanjut tentang sistem internal es Greenland sangat penting untuk memahami masa depan planet kita, khususnya tentang bagaimana level air laut akan berubah dan dampaknya bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini bukan sekadar curiosity ilmiah. Ini tentang survival kita semua. Nah, itu dia cerita tentang danau tersembunyi di bawah es Greenland yang benar-benar mengubah sains modern. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan mendengarkan cerita yang menakjubkan ini. Kalau kamu senang dengan topik-topik sains dan penemuan misterius seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Kalau ada pemikiran, pertanyaan, atau cerita seru lainnya yang pengen kamu bagikan, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan ragu untuk like video ini dan share ke teman-teman kamu juga. Setiap support dari kamu adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus membuat konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran dengan dunia kita yang luar biasa ini.